Setelah dilakukan pemeriksaan atas 5 orang teman satu kamar korban Sumaryanto alias Bondol, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka yang menyebabkan Sumaryanto meninggal dunia di dalam kamar hunian lapas kelas 1 Merah Mata, Palembang. 2 tersangka yakni bernama Agung Puting dan Emi Hartono. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Sementara 3 penghuni rutan lainnya statusnya sebagai saksi. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti yang digunakan kedua pelaku berupa tali terbuat dari kain, 1 handuk dan 4 buah ember. Lalu barang bukti dari korban yakni 1 helai baju kaos, celana dalam, celana jeans. Untuk motif dari kasus pembunuhan berencana tersebut, lanjut Kapolrestabes Palembang, yakni dipicu karena sakit hati kedua tersangka karena korban yang merupakan napi baru susah untuk diatur. Masih kata Kombes Pol Haryo, dari hasil pemeriksaan serta diperkuat dengan alat bukti, pada Rabu 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, tersangka Emi merencanakan pembunuhan terhadap korban. Kemudian pada Kamis dini hari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, tersangka Emi menyuruh Agung untuk cekik dan jerat lehernya menggunakan handuk. Lalu tersangka Emi juga membantu mengikat kaki korban sehingga tidak bisa melawan. Selanjutnya saat korban lemas tak berdaya, kedua tersangka menarik korban masuk ke dalam toilet. Di situ tersangka Agung mengikat leher korban pakai tali dan menariknya untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia. Namun ketika dilakukan oleh tempat kejadian perkara oleh Satreskrim Polrestabes Palembang serta hasil pemeriksaan dokter forensik Polda Sumsel, ditemukan beberapa kejanggalan yang dimana tanda-tanda bunuh diri tidak ditemukan sehingga merujuk pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Saudara Agung Puting Maulana bin Yasin, di mana yang bersangkutan adalah rekan hunian dalam kamar hunian tersebut. Yang kedua, saudara Emi Hartoni bin Ali Reci almarhum, beliau juga sebagai teman penghuni dalam ruang hunian tersebut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, singkat cerita awalnya adalah peristiwa ini didasari dengan motif kejengkelan. Jengkel karena menganggap korban adalah sosok napi baru yang tidak patuh, tidak taat kepada napi yang lama, yang pada akhirnya dengan tidak mau diaturnya yang bersangkutan oleh rekan-rekannya napi yang lama tersebut, rekan-rekan napi yang lama merasa jengkel. Pada pukul 09.00 atau 21.00 tanggal 18 Juli tahun 2024, 2 orang tersangka tersebut merencanakan pembunuhan kepada korban saudara Sumaryanto, di mana pada saat itu terjadi komunikasi kedua belah pihak yang pada akhirnya pada pukul 04.30 saat korban terlelap tidur, yang bersangkutan tersangka melakukan eksekusinya. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, posisi tempat tidur atas gelar ataupun olah TKP yang telah kami laksanakan, di mana dalam kamar hunian yang dihuni oleh 6 napi tersebut, tempat tidurnya terbagi 2, atas dan bawah, di mana di atas itu ada 3 orang napi yang tidur. Demikian juga di bawah sudah ada 3 napi yang tertidur. Kejadian pada pukul 04.30, di mana dengan modus tersangka mencekik dan membekap hidung korban yang satu, kemudian yang satunya adalah memegang kakinya agar korban tidak berontak, yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan nafas. Ketika korban dinyatakan sudah tidak berdaya, tersangka saudara A tersebut memastikan dengan mengikatkan kain yang
berbentuk tali, kemudian diikatkan di lehernya guna memastikan yang bersangkutan korban tidak berdaya atau tidak bernapas atau dianggap meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian saya hormati, demikian juga korban dalam kondisi terikat talinya mendasari hasil analisa yang kami lakukan dapat dipastikan ketika dilakukan pembekapan dan pencekikan tentunya ada upaya memberontak dari korban. Namun karena ini kerjasama yang apik kedua belah pelaku tersebut, yang satu memegang tali kakinya sehingga menyebabkan korban yang sedang tertolak tidak bisa berdaya ataupun tidak bisa berontak. Inilah yang menambah cepatnya korban tidak bisa melakukan upaya pertolongan yang baik. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.